Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita dalam dialog serial Hikmah Teologi yang kali ini kita akan mencoba untuk membahas, mendialogkan dengan kalbu kita masing-masing, manajemen setan. Manajemen setan hasil dari penelitian kami yang ditulis dalam bentuk syair yang ke 5345. Kami tulis pada tanggal 19 Desember 2018. Mengapa kita perlu untuk mendialogkan dengan hati kita masing-masing manajemen setan atau tata laksana setan? Ketika kita berbicara manajemen, maka para ahli salah satunya menyebut 2 minutes itu awalnya sejarah peradaban rodeo di Amerika. Ini yang mendasari nanti lahirnya atau inspirasi lahirnya scientific management oleh Taylor. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika umat Islam berbicara tata laksana, maka umat Islam yang tidak pernah akan usai sepanjang hidupnya, yakni adalah menata laksana setan yang ada di dalam aliran seluruh darah kita. Karena itu kami tulis manajemen setan. Hanya ada satu cara melaksanakan syahwat setan. Hanya berbekal iman setan dapat sepenuhnya dikendalikan. Piranti kendali utama sahabat dan sholat berkekekalan. Sholat di dalam, di luar sholat berkelanjutan. Menjaga sholat tetap khusyuk niscaya dalam keseharian. Sholat dijaga dengan pengendalian beragam. Tulusnya peribadatan. Manajemen setan maknanya menghamba, menata laksanakan syahwat keduniawian. Tanpa bermaksud mengabaikan sistem tata laksana yang lain, maka kali ini yang kita fokuskan dalam manajemen setan, yakni adalah pada sabar dan sholat. Di depan saya mengatakan di baris pertama, hanya ada satu cara menata laksana syahwat setan. Hanya berbekal iman, setan dapat sepenuhnya dikendalikan. Ketika kita berbicara iman, maka tidak sekedar sebuah keyakinan, namun pada saat orang Islam mengatakan saya beriman, isyhadu bi anna muslimun, saya sebagai orang yang belajar berpasrah diri kepada Allah, maka iman di sini tertancap kuat di dalam hati, tasdiqu bil qalb, kemudian ikrarun bil lisan, dan amalul bil arkan. Apa saja yang diyakini di dalam hati,
yakni meliputi sistem kehidupan, berada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan berbekal iman, sebenarnya sudah sangat cukup, karena iman kepada Al-Quran itu meliputi seluruh sistem kehidupan, mengatur seluruh sistem kehidupan kita. Namun, setiap kita butuh pencerahan. Yang mana yang paling bisa kita lakukan? Nah, baris ketiga syair ini bertutur, piranti kendali utama, sabar dan salat berkekekalan. Hampir kita selalu ingat, wasta'inu bisobri wasolah. Jadi, hendaklah kalian menjadikan piranti kesabaran dan sholat itu untuk menuju kebahagiaan. Jadi, sabar dan sholat seperti apa? Sabar dan sholat yang berkekekalan. Berkekekalan di sini, yakni kita mencoba mengingat kembali surah Al-Ma'arij ayat 23. As-sholatu daim. Sholatlah kalian berkekekalan. Sholat, di dalam sholat, pada waktu kita melaksanakan sholat, dan sholat di luar sholat, yakni adalah zikrullah. Menjaga sholat tetap khusyuk niscaya di dalam keseharian. Khusyuk itu tidak saja dibutuhkan di dalam sholat, tapi khusyuk itu hadirnya hati yang dalam juga dibutuhkan di luar sholat. Karena itu bagi yang sudah berlatih, antara lain melalui ritual istiqomah, wirid, zikrullah, selawat, hati akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah yang Maha Rahman. Itulah ihsan. Tubuh terlihat menghadap ke barat atau ke kiblat tatkala kita melaksanakan sholat. Tapi hakikatnya seseorang itu yang meminit setannya, saya tidak sekedar menghadap ke arah kiblat Ka'bah, namun meyakini Allah di hadapan kita. Salat dijaga dengan pengendalian beragam tulusnya peribadatan. Jadi kembali, kalau kita membaca Al-Quran, maka di situ ada dasar-dasar seluruh peribadatan. Dan yang paling lengkap, sempurna, kita bisa bilang begitu, hanya wudhu. Wudhu itulah yang paling sempurna dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, manajemen setan maknanya menghamba, menata laksana syahwat keduniawian. Makna dalam syair ini bahwa setan itu selalu mendorong syahwat setan, sifat-sifat setan yang ada pada diri kita, manusia awam seperti kita, cenderung menuju hal-hal yang bersifat keduniawian. Dan semakin seseorang larut pada hal-hal yang bersifat duniawiah, maka lazimnya tercecer, terlalaikan ragam ibadah. Karena itu, memanage setan, menata laksanakan setan, menata laksana setan adalah keniscayaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.